Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Serabi Alma, Serba Serbi Anak Alma. Tempat kita berbagi kisah inspiratif dari para santri hebat yang tak hanya berilmu, tetapi juga berprestasi dan berakhlak mulia. Aku Nurina Saibat Akia, dan hari ini aku seneng banget karena aku udah bareng sama Zahira Najmi yang baru-baru ini dapat prestasi luar biasa di bidang musabaqah Qiraatil Kutub. Halo Najmi, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik. Oke, bisa, ceritakan sedikit tentang kegiatan kamu di pesantren? Kegiatannya ya seperti biasa, seperti santriwati pada umumnya, ya kita bangun pagi, mengaji, kemudian siap-siap untuk sekolah, dan melaksanakan aktivitas pondok seperti umumnya. Apa sih yang memotivasi kamu untuk mendalami bidang yang kamu tekuni? Hal yang memotivasi aku untuk menekuni bidang yang aku suka, itu ya pertama kita harus suka bidang itu dulu. Jadi aku bisa terjun ke dunia MPK karena aku itu suka banget sama nahwu sorof. Jadi dari situ aku nggak cukup untuk ngelakuin itu di kelas aja, jadi aku pengen terjun ke dunia lain biar aku itu bisa merealisasikan apa yang aku pengenin, dan aku pengen mencoba hal baru yakni MPK. Oke, siapa sih sosok yang menginspirasi kamu dalam, eee, menekuni bidang ini? Untuk sosok yang bisa menginspirasi aku itu kakak aku sendiri, karena beberapa tahun yang lalu itu kakakku juga pernah mengikuti MTK juga, namun di tingkatan yang berbeda, juga umur dia juga lebih 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 tua daripada aku. Bagaimana sih kamu tuh membagi waktu antara waktu belajar, kegiatan di pondok, sama waktu pribadi kamu? Untuk itu sendiri, jujur dari dulu, dari mulai aku sanawiyah itu masih sulit untuk membagi waktu-waktu itu. Karena memang waktunya itu bertabrakan antara aku istirahat, antara aku mengaji dan mempersiapkan untuk lomba itu sendiri. Tapi alhamdulillahnya aku tetap bisa berusaha untuk membagi waktu-waktu itu dengan baik dan benar. Eee, Prestasi apa sih yang paling berkesan buat kamu dan gimana cara mencapainya? Untuk prestasi yang paling aku senengin itu yang baru kemarin aku capai, yakni MKK nasional, dan itu juga ada internasionalnya 2025 kemarin yang baru dilaksanakan di Wajo, Sulawesi Selatan. Untuk aku menggapai itu banyak banget naik turun yang harus aku alamin, seperti pas MTS, aku itu mengikuti MKK pertama di Lamongan itu aku nggak lolos untuk lanjut ke nasionalnya di Lamongannya, cuman berhenti di kabupatennya. Terus habis itu aku juga pernah ikut di MKK Pegon, itu hanya sampai tingkat provinsi, itu aku di juara 3, dan itu masih kurang puas karena belum juara 1 dan nggak ada tingkat nasionalnya. Berarti apa itu tantangan terbesar saat kamu hadapi prestasi kamu atau Iya, jadi dari situ aku jadi lebih berusaha biar aku itu bisa ikut MKK di tahun 2025. oke, bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu berhasil dalam mencapai prestasi tersebut? Perasaanku, ya alhamdulillah itu pasti seneng banget karena aku masih nggak nyangka, karena aku berpikir aku nggak bakalan bisa sampai di tahap itu, karena aku mikir itu jelek banget pas maju itu nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan sendiri. Bahkan aku ngiranya nggak mungkin aku itu dapet juara 3 besar. Oke, apa ada strategi belajar kamu atau, strategi khusus yang bisa kamu bagikan sama teman-teman? Untuk strateginya itu, ya nggak aneh-aneh, ya kita cuman berusaha aja dan jangan menyerah. Kalau misalkan kita menyerah, ya itu pasti kita nggak bakalan bisa. Dan jangan lupa kita tawasul sama guru-guru kita, sama musonif-musonif kitab. Kalau misalkan kita memang mau kita itu lancar lombanya, lancar belajarnya, dan yang paling penting kita itu nggak boleh meniatkan kita itu lomba buat juara, tapi kita itu meniatkan lomba itu buat kita tambah cari pengalaman dan makin bisa menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang lebih-lebih lagi dari sebelumnya. Seberapa besar peran guru, ustazah, atau mungkin teman-teman dalam, mendukung prestasi yang kamu tekuni? Ya, peran mereka itu sangat besar karena tanpa mereka saya nggak bisa untuk terjun di dunia MPK ini. Iya. Karena aku juga berterima kasih kepada mereka semua karena sudah mengajari saya, udah mendidik saya sampai bisa di tahap seperti ini. Eee, Terus gimana sih suasana pesantren atau di sekolah saat, eee, mempengaruhi semangat kamu dalam bidang MKK ini? Ya mereka itu
Aku suka karena mereka itu selalu mendukung aku dimanapun aku berada, itu pasti mereka selalu menyemangati kayak, "Semangat Najmi, Najmi semangat, kamu pasti bisa. Nggak apa-apa nggak menang, karena niat lomba itu bukan buat cari menang kalah, tapi Iya. buat cari pengalaman dan belajar terus belajar." Ya, apa sih peran keluarga dalam mendukung kamu? Maksudnya kayak dalam mendukung kamu selama ini tuh peran keluarga gimana? Peran keluarga itu sangat besar karena yang bisa membawa aku sampai titik ini, yang memendokkan aku di sini itu juga orang tua aku, keluarga aku yang terus mendukung, "Kamu itu bisa, kamu itu udah dipilih berarti kamu udah dipercaya, kamu jangan menyanyiakan kepercayaan itu. Kalau misalkan kamu nggak dipilih, berarti kamu itu nggak bisa, tapi karena kamu udah dipilih, kamu harus menjaga amanah itu." Oke, menurut kamu apa sih makna berprestasi yang sesungguhnya? Makna yang berprestasi sesungguhnya itu adalah kita bisa mengamalkan apa yang telah kita capai. Jadi semisal aku kemarin habis lomba itu kan menangnya kitab adab. Jadi Ya, sebisa mungkin aku mengamalkan apa yang ada dalam kitab tersebut. oke. Apa sih rencana atau cita-cita kamu ke depan setelah ini? Cita-cita aku, untuk jarak dekat, ya aku pengen aku bisa kuliah di Timur Tengah, itu masih keinginan yang belum pasti tercapai Amin. karena masih banyak planning-planning yang harus aku lakukan selama aku masih di tanah air ini. Bagaimana kamu menjaga semangat agar tetap konsisten dan berbuat baik? Jadi cara aku menjaga konsisten itu, aku berkonsisten untuk aku selalu berpegangan bahwasanya kalau kita mau apa-apa itu jangan bergantung sama orang lain. Kita harus berpegang pada diri sendiri karena kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Kalau misalkan kita lagi sendiri ya berarti kita nggak boleh nyuruh siapa-siapa. Kita pasti bisa kita sendiri. Apa sih pesan kamu untuk teman-teman di sana yang pengen berprestasi juga? Jadi untuk teman-teman di sana, kalau misalkan kalian pengen berprestasi, ya kalian itu berusaha. Jangan cuman mau enaknya aja, cuman mau prestasinya aja. Karena orang-orang mendapat prestasi itu nggak langsung menang, tapi pasti ada naik turunnya, pasti ada sedihnya, ada senangnya, dan kalian harus selalu bersemangat untuk mencapai prestasi kalian. Kalau kamu boleh menggambarkan perjalananmu dengan satu kata itu apa? Satu kata itu, satu kata perjalanan aku itu konsisten. Karena aku selalu konsisten untuk melaksanakan apa yang aku inginkan dan apa yang aku ingin capai. Siapa orang pertama yang pengen kamu kabari kalau kamu menang lomba lagi? Orang tua aku yang pastinya, karena mereka yang selalu menyemangati aku, yang selalu memberi aku support, biar aku itu bisa selalu mencapai apa yang aku inginkan. Kalau boleh tahu, atau boleh pilih nih, kamu pengen podcast ini didengarkan oleh siapa dan kenapa? Aku pengen banget podcast ini didengerin sama kakak aku, yang juga dia itu ikut MKK juga itu, karena aku yakin pasti kakak aku itu iri, karena zaman-zaman dulu itu belum ada podcast-podcast wawancara seperti ini. Jadi aku pengen dia lihat ini. Oke, kalau, kamu bisa berbagi pesan ke dirimu 5 tahun lalu, apa yang ingin kamu katakan? Yang aku ingin katakan kepada diri aku sendiri 5 tahun yang lalu itu, sabar, semua pasti ada hasilnya. Wah, ternyata luar biasa banget ya, kisah dari Zahira Najmi, dari perjuangan, semangat, sampai nilai-nilai yang Najmi pegang, semua itu bisa jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih banyak Najmi, Makasih banyak. sudah berbagi cerita dan inspirasi di podcast hari ini. Buat teman-teman pendengar, semoga kisah ini bisa memotivasi kita semua, untuk terus belajar, berprestasi, dan menjaga akhlak kita sebagai santri sejati. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan nantikan kisah inspiratif lainnya. Aku Nurina Saibatakiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.